Halo, balik lagi sama gue Andi dari Victory Audio. Kali ini gue mau jelasin apa aja sih yang di-upgrade dari Hyundai Palisade ini. Yuk ikutin gue. Ya, jadi kayak yang tadi gue bilang, kali ini Victory Audio kedatangan mobil Hyundai Palisade yang gres banget dari dealer. Platnya pun masih plat sementara. Yang dipercaya ini customer kita buat upgrade audionya. Nah, Hyundai Palisade ini udah speaker di support dari brand Infinity. Nah, sekarang customer kita masih kurang puas nih. Kayak apa sih yang bisa ditambahin? Kayak suara bass yang lebih solid, suara melodi dan lagu yang lebih bisa dinikmatin pas perjalanan. Nah, kita ada penambahan satu, prosesor DSP, dan kedua kita ganti subwoofernya dengan subwoofer stack SQ8. Subwoofer sendiri akan didrive oleh monoblock yang kita pakai dari brand Veruso. Oke, jadi di mobil Hyundai Palisade ini bawaannya sudah ada power amplifier dari Harman. Jadi posisi power amplifier itu ada di kolong jok sebelah supir, di sebelah situ. Nah, untuk nanti penambahan prosesor ini, sistemnya akan kita bypass dari power amplifier bawaannya, sehingga proses dari penerimaan dan pengeluaran lagu tersebut, suara tersebut, akan melewati proses dari prosesor itu sendiri yang nanti akan dituning dan diinstalasi oleh kita Victory Audio. Oke, jadi Hyundai Palisade ini yang datang ke kita, titipan dari customer loyal kita, Hyundai Palisade akan di-upgrade dengan sistem OM Loop, penambahan prosesor, monoblock amplifier, dan subwoofer. Nah, kita menambahkan subwoofer ini bukan menambahkan, lebih ke mengganti subwoofer yang originalnya ke subwoofer aftermarket supaya suaranya lebih keluar, lebih solid, lebih deep. Nah, untuk pengerjaan kita ini, kita awalnya akan mengecek dulu bagian interior dan eksterior mobil, apakah semuanya aman, tidak ada baret, dan tidak ada bercak. Setelah itu, baru kita bungkus dulu untuk si bagian belakang bagasi yang akan kita kerjakan, bungkus dengan plastik wrap. Setelah kita bungkus dengan plastik wrap, akan kita bongkar dari segi fender belakang bagian kiri, bagasi, untuk kita copot subwoofer originalnya, kita treatment boxnya, sambil kita bongkar bagian kursinya untuk bongkar si fender tadi. Nah, setelah itu baru kita menjalurin wiring untuk pemasangan prosesor DSP dan monoblock amplifier. Setelah itu baru kita tuning prosesor DSP supaya suaranya bisa balance antara depan, belakang, dan subwoofernya sendiri. Nah, setelah tuning, baru kita akan menyesuaikan lagi tuning dengan customer ya. Mungkin customer yang suka bassnya yang lebih kencang atau subwoofer yang lebih smooth, itu semua bisa kita atur dengan fine tuning di akhir dari pengerjaan kita ini. Jadi proses treatment box subwoofer yang kita kerjain ini, boxnya menggunakan box original dari punyanya Hyundai Palisade, part number. Kita akan lapisin dengan peredam bagian dalam dan bagian luar supaya lebih rigid dan tidak getar dari box subwoofernya. Karena subwoofer itu akan ada dentuman yang lumayan kencang nih. Gimana caranya supaya nggak kedengeran ada getaran di bagian fender, tidak ada getaran di bagian box subwoofernya. Makanya kita lapisin dengan peredam dari Gran Turismo. Dia bahannya rubber butil aluminium. Jadi ketebalan 2 mili ini udah cukup banget nih kalau kita lapisin dari bagian dalam dan luar box subwoofer tersebut. Di bagian fendernya pun akan kita lapisin peredam supaya dia lebih kedap lagi untuk tidak mengganggu frekuensi yang dikerjakan oleh subwoofer ini. Oke, jadi sesuai yang tadi gue jelasin, sekarang gue mau jelasin barang-barang apa yang kita pakai untuk menyesuaikan dengan request customer, upgrade audio on budget, nggak merubah penampilan looks dari pintu, tempat speaker, tempat tweeter, dan tempat driver lainnya.
Dan kemudian barang-barang apa aja sih yang kita pakai? Ini pertama dari subwoofernya. Subwoofer kita pakai dari Steg SQ8. Ini subwoofer slim 8 inch. Jadi dia itu slim, nggak butuh volume gede. Dan untuk placement di Hyundai Palisade ini sangat memungkinkan untuk pakai subwoofer ini dibanding subwoofer lain yang mungkin magnetnya lebih besar, sehingga dia butuh volume lebih besar. Jadi kita nggak bisa nih kalau pakai magnet yang lebih gede, kita taruh di OEM placement. Nah, dari karakter si subwoofer Steg ini, suaranya itu meskipun kecil seperti ini, barangnya bagus ya, nggak jelek gitu, dan suaranya bisa full kabin, berasa bass, yang pasti lebih jauh upgrade dibanding subwoofer standar yang kalian dapat di mobil kalian Hyundai Palisade itu originalnya. Nah, yang kedua kita upgrade prosesor dari Zvox yang tipenya ZD10.8 Pro DSD. Nah, prosesor ini kita pakai 10 channel. Kenapa? Karena dari bawaan speaker Hyundai Palisade tersebut, speakernya lumayan banyak. Ada two-way depan, ada center, ada speaker rear, dan ada rear field di bagian kiri kanan belakang. Makanya kita pakai yang 10 channel ini supaya semua driver dari speaker tersebut bisa kita masukin ke prosesor ini untuk disaring suaranya, sehingga outputnya akan lebih baik suaranya untuk kita dengar. Nah, yang ketiga, kita ada penambahan power amplifier monoblock. Ini dari brand Veruso. Ini khusus untuk mengangkat subwoofer. Jadi ini monoblock satu channel. Dia dari Veruso VA800.1D. Kenapa gue pakai barang ini? Karena dari segi spek untuk main di 2 ohm 500 watt udah cukup banget nih untuk subwoofer 8 inch slim dari Steg ini. Nah, kemudian kabel-kabel yang kita pakai untuk RCA kita pakai dari OG Streamline. Nah, OG Streamline ini merupakan kelas yang udah medium, panjangnya 2 meter, cukup untuk konektor dari monoblock ke prosesor. Oke, kemudian untuk konektor dari head unit original ke prosesor, kita nggak ada potong kabel sama sekali. Untuk konektornya itu kita plug and play. Jadi, ini benar-benar didesain khusus untuk Hyundai. Jadi, Hyundai Palisade ini bisa kita connect langsung dan langsung nyambung ke prosesor tanpa ada potong kabel sama sekali. Jadi, buat kalian yang mau upgrade audio, kalau takut garansinya hilang dari Hyundai segala macam, ya ini salah satu solusi. Nah, untuk kelistrikan gimana? Untuk kelistrikan sendiri, kita tarik kabel langsung dari aki depan. Jadi, nggak ada yang namanya kita sambung kabel atau ngambil listrik dari kabin mobil. Nah, salah satunya ini sekring untuk di bagian aki yang strumnya kita pakai pengaman dulu supaya tidak ada arus balik atau yang kejadian terbakar, hangus di bagian mesin mobil. Kemudian kabel yang kita tarik dari bagian kap mesin ke dalam kabin itu kita tarik 2, nggak cuma strum aja. Jadi groundnya pun kita tarik dari aki mobil. Kadang kan banyak kita lihat pemasangan itu groundnya kita ambil dari bodi, dari dalam mobil, kita jepit gitu kan. Sebenarnya itu kurang maksimal atau bisa dibilang kurang aman ya. Jadi kita tarik kabel strum dari aki ke kabin mobil, kita pakai fuse ini untuk pengaman aki dulu. Kemudian ini ada distribution fuse namanya. Distribution fuse ini kita dari Veruso juga. Dia 1 in 2 out. Kita bisa pakai untuk 1 strum ke prosesor, kedua strum ke monoblock. Untuk ground juga kita nggak ada sambung, jadi kita pakai konektor juga, semacam distribution juga, distribution ground namanya. Nah, ini juga kita connect dari aki langsung ke dia untuk pembagian ground ke prosesor dan monoblock, sehingga nggak ada sambung-sambung kabel. Emang semuanya by konektor. Oke, setelah semua proses untuk pemasangan sudah selesai, jadi kita masuk ke tahap selanjutnya atau tahap akhir, yaitu proses untuk tuning si prosesor itu sendiri. Nah, proses tuning si prosesor itu tujuannya itu supaya suara di kabin itu nggak dominan di kanan, karena kita nyetir di sebelah kanan, otomatis speaker akan lebih dekat ke kita yang di pintu kanan dibanding yang pintu kiri, sehingga kan dominan kanan suaranya. Nah, proses tuning itu sendiri kita bikin seolah-olah jarak antara speaker kiri dan speaker kanan terhadap kuping kita itu jaraknya sama, sehingga suara itu akan ada nanti di tengah dashboard.
Jadi semua suara itu dari segi vokal, dari segi subwoofer, dari bassnya, semua itu akan blend. Blend itu dalam arti nggak ada yang namanya lebih kencang subwoofer daripada vokal atau vokalnya lebih nyaring dibanding subwoofernya mendem. Jadi suara vokal sendiri, suara bass sendiri semua datangnya dari depan. Jadi suara bassnya juga lebih empuk, nyatu sama suara mid bassnya. Jadi kita dengernya itu lebih enak gitu untuk perjalanan jauh, lebih nyaman, nggak capek kuping kita dengerin suara yang mungkin lebih kenceng treble tadinya dibanding subwoofernya. Di saat kita kencengin volume, subwoofernya malah geter di bodinya. Nah sekarang ini kan suara subwoofer udah lebih bulat nih, udah kita ganti drivernya. Dari tempat subwoofernya pun udah kita treatment sehingga suara bassnya juga lebih empuk. Setelah saya bikin tuningan basic yang biasa kita tuning dengan track-track tertentu, setelah itu kita baru ada namanya proses fine tuning. Proses fine tuning itu dimana kita menempatkan customer untuk duduk di posisi tempat tadi kita tuning. Setelah itu mungkin kita akan lebih ke nanya ke customer ya, mungkin oh ini biasa dia dengar lagu ini volume berapa, ataupun kayak bassnya mungkin pengen ditambah lagi lebih berasa gitu. Nah mungkin kan karakter orang-orang itu kan beda-beda, mungkin ada yang sering dengar lagu jazz, pop, mungkin ada yang dengar lagu rock juga, EDM, techno. Nah semuanya itu bisa kita sesuaikan di proses fine tuning nanti dengan customer. Jadi mungkin akan lebih puas dari proses tuningnya, proses pemasangan barangnya setelah kita fine tuning dengan customer. Setelah kita tuning itu untuk prosesor sendiri untuk di satu titik. Misalkan kita tuning di posisi driver. Cuman kebetulan owner dari Hyundai Palisade ini dia terkadang duduk di posisi driver dan duduk di posisi penumpang belakang kiri. Jadi kita bisa bikinin dia 2 preset. Nah 2 preset ini bisa kita ubah preset 1 ke preset 2 itu dari alat yang namanya controller si prosesor itu sendiri. Nah kebetulan prosesor ZFox ini dia udah dapat controller, jadi memudahkan kita untuk pindah preset dari preset 1 ke driver atau preset 2 ke bagian penumpang belakang kiri. Untuk fitur lainnya, si controller itu sendiri punya yang namanya subwoofer control volume. Nah subwoofer control volume itu bisa kita gunakan untuk gedein atau kecilin subwoofer. Misalkan customer ini dengernya top 40. Jadi pasti dalam top 40 itu ada genre-genre yang seperti jazz, pop, misalkan dia denger rock, dia denger techno. Itu kan komposisi bassnya kan beda-beda. Jadi dari komposisi bass tersebut kita bisa kecilin kalau kita ngerasa terlalu kencang, kita bisa gedein kalau kita merasa hawa bassnya kurang. Nah, kurang lebih seperti itu dari proses tuning. Oke, jadi kurang lebih itu semua hasil dari upgrade kita di Hyundai Palisade ini. Dari barang-barang apa yang gue jelasin, proses tuning, hasil pengerjaan kita, treatment kita seperti apa. Untuk kalian yang mau upgrade audio mobil ya, mungkin ini bisa jadi salah satu referensi. Kalau kalian mau konsul dulu boleh, nanti kita bakal cantumin nomor WA di bawah sini. Dan kalau misalkan kalian mau lihat-lihat barangnya, nanti kita juga kasih link juga untuk e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Dan kemudian buat kalian yang mau lihat hasil pengerjaan kita lainnya, kita ada Instagram juga di @victoria_audio. Jadi sekian video kali ini. Mungkin bisa ngebantu kalian buat nyari referensi upgrade audio mobil. Thank you.